Halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan WIP tetangga kalian masih aman. Karena banyak respon positif dari kalian semua, jadi kali ini saya akan bahas perfilman duniawi lagi, dimana film kali ini bukan hanya sekedar sadis, tapi termasuk ke dalam film bergenre porn gore dan tidak lolos sertifikasi sehingga dicekal di banyak negara dan tentu saja tidak tayang di bioskop Indonesia. Maka dari itu, saya akan coba membahasnya untuk kalian agar kalian mengetahui seberapa sadiskah filmnya. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Dan seperti biasa, mari kita sebat sedulu supaya nontonnya agak santai dan comfortable. Anjir, gara-gara makan Oreo Supreme jadi lihai bahasa Inggris gini gue. Langsung saja simak pembahasannya. Cekicrot. Get it when I get back. Human Centipede. Human Centipede bercerita tentang seseorang bernama Bill Boss yang diperankan oleh aktor bernama Dieter Lasser. Mungkin kalian tidak kenal, sama saya juga. Jadi, Bill Boss adalah seorang kepala sipir penjara. Sayangnya, penjara yang ia jaga adalah penjara yang paling banyak memakan biaya medis karena para narapidana di dalamnya terkenal suka membuat keributan dan keonaran yang berujung banyaknya kematian para narapidana di Amerika Serikat. Karena hal ini pula lah, Bill kena tegur sang gubernur atas kinerjanya yang kurang beres. Bahkan, ia diancam akan segera diberhentikan dari pekerjaannya. Galau karena hal ini, Bill mendapatkan masukan dari tangan kanannya bernama Butler. Saran ini terdengar sangat sadis dan kejam, ya memang kejam, namun karena gila hormat, Bill menyetujuinya. Rencana sadis ini adalah saling mengaitkan atau menjahit mulut napi ke pantat napi lain yang ada di depannya sehingga membuat formasi lipan atau kelabang manusia. Otomatis, ketika orang pertama atau orang yang paling depan BAB, maka kotorannya mau tidak mau akan dikonsumsi oleh orang di belakangnya, dan seterusnya. Anjir. Cara sadis dan di luar akal sehat ini setuju dijalankan oleh Bill agar para napi yang ada di bawah pimpinannya tunduk dan tak lagi berbuat onar. Satu persatu para napi ini ditembak dengan peluru bius oleh Bill Boss, sehingga akan lebih mudah saat proses operasinya. Tiba saatnya, dengan bangga Bill Boss mengundang Pak Gubernur untuk menyaksikan dan membuktikan secara langsung mahakarya terbesarnya. Dan alangkah terkejutnya Pak Gubernur melihat semua ini, sampai-sampai berkata, "What the hell is this, meh?" Sekitar 500 narapidana terikat satu sama lain sehingga membentuk formasi kelabang yang memenuhi lapangan penjara. Dan pada akhirnya, Pak Gubernur juga menilai bahwa ide Bill Boss ini sudah keterlaluan dan di luar akal sehat dan mengatakan bahwa Bill Boss dan tangan kanannya akan dihukum mati atas hal ini. Ending filmnya tidak jelas dan sangat membagongkan sekali. Secara garis besar itulah plot cerita dalam film ini. Tidak ada kejutan yang mengerewaskan atau bahasa kerennya plot twist atau teka-teki, sehingga yang saya dapat hanya ngeri dan jijik. Belum membuat saya sampai wah anjing ini film. Nah, belum sampai ke ekspresi itu gitu. Tapi dengan ide gila yang beda dari yang lain, film ini sangat cocok bagi Anda yang suka film gore dan sadis. Martyrs. Kisahnya dibuka dengan adegan seorang gadis cilik yang tubuhnya terlihat penuh luka berlari seolah kabur dari sesuatu. Adegan lalu berpindah ke sebuah panti asuhan di mana kita akan tahu bahwa gadis tersebut bernama Lucy. Ingat ya, namanya Lucy. Dan dia memang baru saja kabur dari tempat ia diculik dan disiksa oleh orang yang tak dikenal. Di sana, Lucy bersahabat dengan Anna dan tinggal di rumah Anna. Kejadian itu ternyata berdampak pada pribadi Lucy yang menjadi paranoid, bahkan seringkali ia merasa diteror oleh sesosok makhluk menyeramkan seperti monster. Lalu, ceritanya melompat menjadi 15 tahun kemudian dan menyoroti sebuah keluarga yang terlihat normal-normal saja dan bahagia. Lalu, tiba-tiba kita akan dikejutkan dengan kemunculan wanita misterius yang menembaki keempat anggota keluarga tersebut dengan sebuah shotgun secara brutal. Wanita misterius tersebut ternyata adalah Lucy. Nah loh, ternyata Lucy yakin bahwa orang-orang yang baru saja ia bunuh adalah orang yang dulu menyiksanya. Anna, sebagai sahabat Lucy satu-satunya, merasa khawatir jika Lucy salah membunuh orang, dan Anna menyusul ke rumah tersebut. Tapi, ternyata kisahnya tidak semata-mata hanya mengenai balas dendam Lucy dan teror-teror yang ia alami. Secara pasti, Martyrs bergerak ke arah yang benar-benar mengejutkan, dan sangat tidak tertebak sekali. Nah, ini jujur Selur, gak ketebak pisan endingnya sumpah. Kalau diceritain secara lengkap, filmnya
nggak akan cukup waktunya kalau di video ini mah. Mungkin nanti saya akan buat khusus bahas film Martyrs ini. Satu yang pasti, jika kalian peminat film gore semacam Wrong Turn, Saw, Grotesque, Siluman Naga Indosiar dan lain-lain, kalian harus nonton film ini, wajib pokoknya. Soalnya tidak semata-mata penyiksaan, kesadisan dan darah, tapi ada sesuatu misteri di balik itu semua. Yang saya pun sebagai seseorang yang hobi dan mengamati berbagai banyak film, merasa anjir, tak terduga endingnya bro. Walah. Grotesque. Nah, film dengan level kesadisan yang paling menganjingkan sengaja saya taruh di paling akhir karena hampir di sepanjang film ini terdapat banyak penyiksaan yang sangat jelas, bahkan di close up secara eksplisit dan sangat terlihat sekali nyatanya. Lupakan film Wrong Turn, lupakan film Saw, mungkin Anda akan muntah kalau makan sambil nonton film barusan. Tapi saat Anda nonton film Grotesque, Anda mungkin tetap akan muntah walaupun tidak sedang makan. Film ini menceritakan tentang pasangan muda-mudi yang baru saja pulang kencan. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dipukul hingga pingsan oleh seseorang. Saat sadar, mereka sudah berada di sebuah ruangan bawah tanah yang sangat menyeramkan dan mereka berdua sudah dalam keadaan terikat. Ternyata orang yang menculik mereka adalah seorang pria paruh baya yang merupakan seorang dokter. Dan dari situlah semuanya dimulai. Berbagai adegan eksplisit pun akan memanjakan mata Anda. Di antaranya penyiksaan, penusukan, mutilasi, pelecehan, pemerkosaan, disetrum, disayat, dan pemotongan beberapa bagian tubuh. Sehingga jikapun mereka berdua selamat, maka akan cacat seumur hidup. Setelah mengalami itu semua, entah kenapa mereka kemudian diobati oleh si dokter gila tersebut hingga mereka kembali pulih walaupun dengan beberapa anggota tubuh yang tidak lengkap. Dokter tersebut mengatakan jika dia menyesal dan meminta maaf dan berjanji akan melepaskan mereka setelah mereka benar-benar pulih. Si dokter bercerita bahwa dirinya awalnya memang berniat untuk menculik dan menyiksa mereka sampai mati. Tapi karena melihat ketegaran dan semangat di mata mereka berdua, sang dokter berubah pikiran dan akan bertanggung jawab dengan memberikan bantuan medis dan merawat mereka hingga benar-benar pulih secara maksimal. Kejujuran sang dokter pun akhirnya membuat mereka berdua lega, walaupun harus menerima kenyataan bahwa anggota tubuh mereka tidak lengkap lagi. Tetapi dengan nyawa mereka yang masih bisa selamat, mereka sudah sangat bersyukur akan hal itu. Mereka pun terlihat sangat senang, kemudian mereka meminum obat yang disiapkan sang dokter agar segera pulih. Lalu akhirnya mereka berdua pun bisa tidur dengan tenang. Tapi saat tersadar dan membuka mata, betapa terkejutnya mereka bahwa mereka kembali lagi ke ruangan bawah tanah tersebut dan sudah dalam keadaan terikat seperti sebelumnya. Ternyata sang dokter mengobati mereka hanya untuk memperpanjang umur mereka agar tidak langsung mati begitu saja. Ketika mereka sudah sehat dan pulih secara mental, mereka sudah siap kembali untuk disiksa habis-habisan. Endingnya sangat membagongkan sekali karena mereka hanya sedikit melakukan perlawanan yang hanya sedikit melukai si dokter gila itu, dan nasib mereka berdua pun pada akhirnya mati dengan kepala terpenggal oleh mesin pemotong kayu atau senso. Si dokter gila itu pun akhirnya menguburkan mereka berdua dan siap mencari korban baru berikutnya. Dan yang saya dapat dari film ini, bahwa sejahat-jahatnya seseorang pasti jahat, dan kita tidak perlu melawan kejahatan karena kejahatan akan selalu menang. Apaan anjir, emosi saya nonton film ini. Saya kira saat mereka tengah diobati, mereka bakal mencoba kabur gitu. Ini malah percaya-percaya saja sama si dokter, malah istirahat dengan tenang sambil minum obat. Ya walaupun dengan beberapa anggota tubuh yang tidak lengkap, setidaknya mereka kan berdua bisa menyusun rencana. Yang satu mengalihkan perhatian, yang satu lagi menyerang, kan bisa. Bukannya malah pasrah dan menerima semua kenyataan ini, kan bagong. Tapi untuk adegan sadisnya benar-benar sadis dan lebih membuat ngilu dari dua film pertama. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subrek, like, komen, and share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi luwak dan rokok Samsu selama saya ngedit video ini. Sampai jumpa. Salam pengangguran Indonesia.